Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Nasir. Pada kesempatan kali ini di hari Selasa, kita akan coba belajar mata pelajaran PKN. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut ini beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti apa? Yang pertama di sini ada di lingkungan sekolah. Nah, contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan sekolah, yang pertama memilih teman hanya yang kaya saja. Yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Yang ketiga, menyontek. Nah, ini juga menyontek termasuk kategori perilaku yang tidak sesuai nih. Kemudian berkelahi. Selanjutnya tidak mau mengikuti upacara bendera, kemudian mengejek teman. Nah, adapun di lingkungan rumah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Selanjutnya tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Bermalas-malasan, kemudian membantah orang tua. Selanjutnya melaksanakan kehendak kepada anggota keluarga. Nah, ini perilaku yang tidak harus dicontoh nih. Memaksakan kehendaknya. Yang terakhir, berbohong. Nah, adapun perilaku yang tidak sesuai selanjutnya, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. Melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. Minum minuman keras dan berjudi. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Berikutnya suka pamer kekayaan. Mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Nah, selanjutnya Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua. Menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima, sila kedua dijiwai oleh Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri. Tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi.
Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Nah, untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain. Coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut yang mencerminkan sila-sila apa saja. Nah, berikut satu contoh perilaku yang mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Nah, berikut ini contohnya yang pertama pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas ini berkaitan dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh yang kedua, perayaan hari besar. Nah, perayaan hari besar ini berkaitan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Nah, adapun contoh berikutnya itu gotong royong. Nah, gotong royong ini berkaitan dengan persatuan Indonesia. Kemudian ada musyawarah mufakat yang berkaitan dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, yang terakhir menjenguk orang sakit. Nah, jenguk orang sakit ini berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah sedikit materi tentang nilai-nilai Pancasila. Semoga pengetahuan yang sedikit ini bisa kalian pahami dan kalian terapkan dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan rumah. Nah, itu saja pesan dari Bapak. Semoga kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Jika bermain keluar rumah, tetap menggunakan masker. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.